Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen 5, yaitu mikroting dasar komunikasi dan keterampilan public speaking. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resya Afifah. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ranca, duduk dan belajar di kelas 1043, bertepatan di Kabupaten Ciamis. Topik yang saya ambil yaitu pendidikan karakter, budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Nah, sebelumnya pendidikan karakter itu apa sih? Pendidikan karakter adalah karakter education sangatlah erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik lagi. Nah, jadi pendidikan karakter itu sangat penting ya. Terus, apa itu budi pekerti? Budi pekerti adalah sesuatu yang sangat terkait dengan sifat manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadarannya sendiri. Nah, contoh perilaku budi pekerti yang pertama, menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Gitu. Jadi kita harus hormat kepada orang yang lebih tua. Kita bukan hormat seperti kepada bendera merah putih ya, tapi hormat itu dengan cara menyapa, menyalam, dan saat orang tua berbicara, kita merendahkan nada bicara kita. Dan yang kedua itu bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan kita sendiri, karena apa yang kita perbuat dan apa yang kita bicarakan harus dipertanggungjawabkan. Maka sebelum itu kita harus pikirkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Kita kalau mau dipercaya oleh orang lain, kita harus memiliki dua sifat, yaitu jujur dan amanah. Dengan itu kita bisa dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain. Kita ini makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Maka kita berpikir seperti ini saja. Kalau kita ingin dibantu orang lain, kita harus bantu orang lain. Itu aja. Itu namanya makhluk sosial. Dan yang kelima yaitu berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Kita di hidup ini harus punya prinsip, yaitu dan prinsip itu, prinsip yang kita yakini harus ditindaki gitu. Harus kita berani bertindak gitu demi prinsip yang kita punya gitu. Dan yang selanjutnya itu apa itu etika? Etika merupakan refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku ataupun tindakan orang lain atau diri kita berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Karena etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Nah, contoh perilaku etika yang pertama menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Di saat kita bermusyawarah, pendapat kita berbeda, maka pendapat orang lain itu tidak boleh dicemooh, tidak boleh dijelekkan karena melakukan musyawarah, karena itu juga karena berbeda pendapat. Kita harus menyatukan pendapat-pendapat tersebut. Dan yang kedua itu berkomunikasi dengan baik dan sopan dan sebagai situasi. Kalau kita berbicara, kita harus dengan menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Maka dengan itu kita dicirikan dengan orang yang punya etika gitu. Yang ketiga itu bertindak adil dan tidak diskriminasi terhadap orang lain. Kita harus bersikap adil, tidak boleh diskriminatif. Karena diskriminatif adalah perilaku yang sangat amat berbahaya gitu. Karena sebenarnya kita itu di mata Tuhan tuh sama. Di mata Tuhan itu kita sama, di mata Tuhan itu kita tuh sama-sama saja, tidak ada yang berbeda. Mau kita beda ras, mau kita beda budaya, mau kita beda agama, itu kita sama di mata Tuhan. Jadi kita itu sama-sama manusia, ya. Jadi menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi. Kita harus menjaga data pribadi kita supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain dan bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas dampak-dampak ataupun kita harus bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan yang telah kita perbuat. Kita harus tanggung dampak-dampaknya atau itu apa. Jadi kita harus bertanggung jawab gitu. Dengan itu kita mempunyai rasa bertanggung jawab kita. Dan selanjutnya ada kesopanan, ada tanda norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan nilai-nilai budaya atau aturan agama. Norma kesopanan adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Mereka menentukan bagaimana kita harus berperilaku, berbicara, dan merespon dalam berbagai situasi. Jadi contoh perilaku adab kesopanan adalah mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah gitu. Kita harus menyapanya dengan ramah gitu. Halo, hai gitu. Jangan acuh tak acuh ya. Dan yang kedua itu menggunakan bahasa yang sopan santun dalam pergaulan. Kita dengan bergaul harus menggunakan bahasa yang santun. Tadi seperti bahasa yang sopan santun, bahasa yang lemah lembut gitu. Gak boleh dengan bahasa yang sompral, bahasa-bahasa yang kotor tidak boleh. Dan menjaga kebersihan dan kerapihan serta di lingkungan sekitar. Dengan kita harus menjaga sobat santun kita juga harus menjaga lingkungan kita supaya bersih, aman, dan damai. Nah, menghormati privasi orang lain. Kita juga tadi menjaga privasi kita kan, maka kita juga harus menghormati privasi orang lain gitu. Dan yang terakhir itu menghargai waktu dan tidak menunda pekerjaan. Peribahasanya seperti time is a money. Nah, jadi kan waktu adalah uang. Jadi kan dengan waktu kita tidak menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi kita tidak menunda-nunda pekerjaan, bahwa pekerjaan itu adalah hal yang tidak boleh ditunda-tunda, harus selalu dikerjakan.
Dan yang selanjutnya itu apa itu pergaulan? Pergaulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan salah satu cara lingkungan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, cara memilih pergaulan yang baik itu memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh yang positif. Mungkin Anda juga tahu kan bagaimana cara memilih pengaruh, ini teman yang baik, ini yang teman yang positif, ini teman yang buruk, dan ini teman yang salah gitu kan. Jadi bisa dibedakan lah dari sifatnya juga. Dan yang kedua itu menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Kita harus menjauhi pergaulan-pergaulan yang membawa efek kita ke arah yang buruk gitu, seperti pergaulan bebas, tawuran, narkoba, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu bersifat proaktif dalam kegiatan sosial dan masyarakat. Kita juga bersifat proaktif gitu. Kita harus juga kayak proaktif tuh kayak bersifat yang kayak memang kita harus bertanggung jawab gitu kan, bertanggung jawab atas tanggung jawab kita gitu. Nah, yang menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Kita juga harus saling menghargai antar kelompok gitu kan. Kita juga sama-sama, kita juga tidak beda-beda gitu, menjaga toleransi. Kita meskipun beda-beda ras, beda-beda suku, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, yang kelima itu berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Kita harus berkomunikasi apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus berkomunikasi dengan baik. Jangan berkomunikasi dengan emosi, dengan cara kita melibatkan emosi, dengan kita melibatkan segala. Karena kita berkomunikasi dengan emosi, maka seluruh perbuatan yang tidak diinginkan pun akan terjadi gitu. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik dan efektif gitu, mau di situasi apapun. Kesimpulannya yaitu kita harus mempunyai pendidikan karakter yang ditanamkan sejak ini supaya kita bisa membedakan mana karakter yang baik dan mana karakter yang buruk. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Dan semoga beruntung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.